Nomor 59 Raden Gatot atau Raden Boloruci. Ya, ini Raden Gatot. Ini apakah benar yang di komplek makam Kesultanan Raden Patah di komplek Masjid Agung Demak itu, di situ ada makam yang ada tulisannya Raden Gatot Kaca. Dekatnya makam Nyai Ageng Serang. Ya, itu. Apakah Raden Gatot Kaca yang dimakamkan di komplek Kesultanan Raden Patah atau komplek Masjid Agung Demak itu benar Raden Gatot, putra nomor 59 dari Prabu Brawijaya kelima? Allahu a'lam. Nomor 72 Raden Budu. Setelah Majapahit dikuasai Girindrawardana, berguru dengan Sunan Bayat, berganti nama Kyai Ageng Majastro. Ini pernah dengar juga ya, Kyai Ageng Majastro. Tapi di mana dan apa yang masyhur dari beliau? Ya, tolong infokan ke saya. Lokasinya di sini. Ya, saudaraku, ini kita lihat di layar ada nama-nama putra-putri keturunan Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit. Ini putra nomor 51 sampai putra nomor 75. Kita baca 4 saja yang durasi terlalu panjang, terlalu lama ya. Nomor 1 Raden Kahuru atau Raden Palingsingan. Putra nomor 52 Raden Lambang atau Raden Astrasopo. Nomor 53 Raden Lemuru atau Raden Karawengan. Nomor 54 Raden Duplang atau Raden Yudosono. Nomor 55 Raden Sawunggaling. Ya, ini Sawunggaling, pernah dengar nama ini? Saudaraku yang di daerah setempat ada masyhur tokoh leluhur bernama Raden Sawunggaling, infokan ke saya lewat kolom komentar. Tulis sesuatu terkait dengan Raden Sawunggaling ini. Di mana lokasinya, apa cerita masyhur yang ada dari padanya, begitu. Nomor 56 Raden Panekti atau Raden Lawangsari. Nomor 57 Raden Panatas atau Raden Panutro. Nomor 58 Raden Raras atau Notosunto. Nomor 59 Raden Gatot atau Raden Boloruci. Ya, ini Raden Gatot. Ini apakah benar yang di komplek makam Kesultanan Raden Patah di komplek Masjid Agung Demak itu, di situ ada makam yang ada tulisannya Raden Gatot Kaca. Dekatnya makam Nyai Ageng Serang. Ya, itu. Apakah Raden Gatot Kaca yang dimakamkan di komplek Kesultanan Raden Patah atau komplek Masjid Agung Demak itu benar Raden Gatot, putra nomor 59 dari Prabu Brawijaya kelima? Allahu a'lam. Kita tunggu informasi dari sedulur-sedulur ya. Kemudian nomor 60 Raden Besur atau Raden Soro Gading. 61 Raden Semeno atau Raden Kaniten. Nomor 62 Raden Wirun atau Raden Sorosido. Nomor 63 Raden Ketuk atau Raden Lebak Siu. Nah, ini saya juga pernah mendengar daerah bernama Lebak Siu. Halo sedulurku yang ada di Lebak Siu, mungkin daerah Banten, Jawa Barat ya. Ini misalkan di daerah tempat saudaraku ada masyhur tokoh bernama Raden Lebak Siu. Ini ternyata adalah beliau putra nomor 63 dari Prabu Brawijaya kelima ya. Infokan ke saya ya, tulis di kolom komentar. Nomor 64 Raden Dalem atau Raden Gagak Pranolo. Nomor 65 Raden Suwarno atau Raden Tanengkung. Nomor 66 Raden Suwondo atau Raden Jayalelono. Nomor 67 Raden Turas atau Raden Handangkoro. 68 Raden Pangawe atau Singgun Koro. 69 Raden Supono atau Raden Tembayat. Nomor 70 Raden Sengoro atau Raden Pengayat. 71 Raden Gapyuk atau Raden Malipa atau Kyai Ageng Palesungan. Nah, ini juga pernah dengar nih Kyai Ageng Palesungan. Tapi saya belum tahu di mana tempatnya dan cerita masyhur apa dari beliau Kyai Ageng Palesungan. Nomor 72 Raden Budu. Setelah Majapahit dikuasai Girindrawardana, berguru dengan Sunan Bayat dan berganti nama dengan Kyai Ageng Majastro. Ini pernah dengar juga ya, Kyai Ageng Majastro. Tapi di mana dan apa yang masyhur dari beliau? Ya, tolong saudaraku yang punya, yang
daerah setempatnya atau yang tahu pernah dengar, pernah ziarah ke makam Kiai Ageng Majasro, infokan ke saya. Lokasinya di sini. Yang masyhur dari beliau adalah ini. Insya Allah akan saya kunjungi bersilaturahim ke makam ke sana sambil mohon pada Allah untuk perkenannya diungkap silsilah keturunannya. Putra nomor 73, Raden Pandak. Setelah Majapahit dikuasai Girindra Wardana, berguru dengan Sunan Bayat dan berganti nama Syekh Kaliyatu. Nih saudaraku, yang di daerahnya ada makam Syekh Kaliyatu. Tolong infokan ke saya ya. Sekali lagi benar-benar saya berharap ini untuk menyambungkan silaturahim generasi kita yang hidup di masa ini, masa sekarang ini dengan para sepuh leluhur ya. Infokan ke saya Syekh Kaliyatu itu makamnya di sini. Kemudian yang masyhur dari beliau menurut masyarakat setempat adalah tentang ini, gitu ya. Insya Allah nanti akan saya bersilaturahim ke sana. Nomor 74, Raden Bluwo. Setelah Majapahit dikuasai Girindrawardana, Raden Bluwo ini berguru dengan Sunan Bayat dan berganti nama Syekh Sekar Dalimo ya. Ternyata Syekh Sekar Dalimo ini nama aslinya adalah Raden Bluwo. Beliau adalah putra nomor 74 dari Prabu Brawijaya kelima. Kita lanjut saudaraku, putra nomor 35 dari Brawijaya kelima adalah Raden Golok. Raden Golok setelah Majapahit dikuasai Girindra Wardana, bertapa di kali pinggir, bertapa di pinggir kali Progo, itu ya, salah. Karena baca yang sampai lidah seperti keseleo ya. Tinggal baca lagi keseleo. Apalagi yang dasarnya gaib yang pengakuan orang sepihak tanpa didukung oleh catatan pustaka. Banyak silsilah leluhur kita yang dimunculkan oleh orang per orang, tokoh, oknum tokoh, ya, yang seperti itu, ya. Jadi putra nomor 75 dari Brawijaya kelima adalah bernama Raden Golok. Setelah Majapahit dikuasai Girindrawardana, bertapa di pinggir Kali Progo, berganti nama Wasi Bakno. Kemudian Wasi Bakno ini masih belum menerima Islam, kemudian ditaklukkan oleh Sunan Tembayat dan disuruh tinggal di Jatinom. Nah ini pasti masyarakat setempat juga mengetahui ini. Nanti infokan ya di kolom komentar. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudaraku berdiskusi atau urun rembuk ya. Ini lagi-lagi setelah Majapahit dikuasai Girindrawardana, banyak tokoh putra-putra dari Brawijaya kelima ini berguru dengan Sunan Bayat. Sunan Bayat ini, pertanyaan saya tolong nanti dibantu jawab ya. Apakah Sunan Bayat ini memang sama dengan Sunan Tembayat yang ini ya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Sunan Bayat atau Sunan Tembayat itu adalah orang yang sama dengan Raden Supono, putra nomor 69 ini, disebut juga Raden Tembayat. Ini butuh seru kalau kita diskusikan. Misalnya nanti saudara-saudaraku menghendaki kita live streaming, ya nanti usulkan saja. Kita live streaming diskusi lewat daring, ya, membahas ini tapi dengan suasana penuh keramahan, penuh persaudaraan. Insya Allah nanti menghasilkan wawasan-wawasan keilmuan yang bisa meneduhkan kita semua. Setelah dapat sesuatu yang meneduhkan, baru kita wariskan kepada generasi muda, anak-anak kita, penerus perjuangan bangsa. Indonesia yang sama-sama sangat kita cintai ini. Ya, kita sejauh mungkin kita hindarkan Indonesia ini, generasi muda, anak-anak kita ini dari kegaduhan-kegaduhan, tetapi sebanyak mungkin kita hadirkan di sini, di negeri ini, keteduhan-keteduhan. Ayo, saudaraku, itu saya sampaikan, paparkan putra Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit terakhir, putra nomor 51
sampai putra nomor 75. Putra nomor 76 bernama Raden Humyang atau Haryo Tepas. Putra nomor 77 Raden Lembese atau Pecat Tondo. Nomor 78 Raden Rireh atau Haryo Hondo Mohi. Putra nomor 79 bernama Raden Doyok atau Hondo Manguri. Raden Doyok atau Hondo Manguri. Putra nomor 80 Dewi Paniwen. Putra nomor 81 Raden Tembak, meninggal masih kecil. Putra nomor 82 Raden Joko Lawu atau Raden Paningron. Nomor 83 Raden Doreng, nomor 84 Raden Barat Ketiga, nomor 85 Raden Blabur, nomor 86 Raden Budur atau Tawang Balun, nomor 87 Raden Burit Sedo ya, masih kecil. Nomor 88 Raden Bolong atau Raden Tesek Bolong. Nomor 89 Raden Lengis atau Raden Joko Jejetan. Nomor 90 Raden Guntur. Nomor 91 Raden Malak atau Raden Panjang Jiwo. Nomor 92 Raden Asmoro atau Raden Pulang Jiwo. Nomor 93 Raden Jatang atau Singopadu. Nomor 94 Raden Karadu atau Raden Macan Puro. Nomor 19 Raden Pangalasan, meninggal di hutan. Nomor 96 Raden Kerendo atau Raden Panulahan. Nomor 97 Raden Jinggring atau Raden Norowito. Nomor 98 Raden Salembar atau Raden Panangkilan. Nomor 99 Raden Tangkeban atau Raden Wanengwulan. Dan terakhir saudaraku, nomor 100 putra Prabu Brawijaya kelima yang nomor 100 bernama Raden Buras atau Raden Pasingsingan. Sekali lagi saudaraku, terima kasih atas perkenannya menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya, jangan lupa saudaraku yang kebetulan familiar atau mengenal tokoh-tokoh, salah satu tokoh yang saya sebutkan namanya tadi, nama asli maupun nama lakof atau nama masyhurnya, tolong masyarakat setempat atau saudara-saudaraku yang tahu, kasih info ke saya. Tokoh tersebut, lokasinya makam di mana, kemudian yang masyhur dari tokoh tersebut apa. Tulis singkat atau panjang lebar bolehlah di kolom komentar ya. Sekali lagi, saya menggunakan satu sumber buku, yaitu Kitab Pustaka Darah Agung, yang ditulis oleh Raden Darmawasito, terbit pada tahun 1937 pada zaman Belanda. Hanya buku silsilah itulah satu-satunya yang ditulis oleh leluhur sendiri, dan silsilah leluhur yang ditulis di buku itu runut, bisa dirunut dari atas, dari Nabi Adam sampai pada keturunan-keturunan para tokoh. Keturunan tokoh ini punya keturunan ini ke bawah, ini menjabat sebagai apa di sini, tahun berapa, itu ada kadang-kadang. Jadi itulah yang membuat saya percaya. Sampai hari ini saya hanya percaya silsilah dari Kitab Pustaka Darah Agung. Itulah rujukan utama saya. Terima kasih atas perhatiannya, dukungannya ya, komen-komen yang mendukung channel ini mengungkap silsilah atau sejarah leluhur di Nusantara. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ayo kita bareng-bareng kita bikin Singa Nusantara kembali mengaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.